Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi wa ukhti, anak-anak Ustazah semuanya. Bagaimana kabar semuanya sayang? Ustazah berharap kalian semuanya sehat selalu, tetap semangat walaupun belajarnya daring di rumah. Baik sayang, pada kesempatan hari ini Ustazah akan membahas tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Sebelum memulai pelajaran, angkat tangannya, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan mendapatkan pengetahuan. Sekolah juga menjadi tempat membentuk dan mendidik anak dalam karakter dan akhlak mulia. Di sekolah anak-anak akan diajarkan banyak pengetahuan, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Di sekolah, anak-anak harus belajar tanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya. Anak-anak harus melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat dan keseimbangan. Pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Buatlah pertanyaan tentang gambar di bawah ini terkait dengan hak kakak di sekolah. Contoh pertanyaannya, apa saja hak siswa di sekolah? Jawabannya, mendapatkan perhatian dari guru, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan nilai dari guru, mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Ayo membaca. Bacalah teks, ku ingin menjadi anak pintar, berprestasi, dan berakhlak mulia yang ada di buku kakak dengan seksama pada halaman 56. Ayo berlatih. Kamu telah membaca teks bacaan di atas dengan baik. Coba ceritakan kembali isi teks bacaan di atas dengan bahasa kakak sendiri. Ayo menulis. Semua anak dikaruniai kepintaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam kehidupan ini terkadang muncul masalah dalam diri setiap anak untuk mengembangkan kepintarannya itu. Coba kakak berikan saran kepada teman-teman kakak di bawah ini yang memiliki persoalan berikut. Yang pertama, Ayu memiliki bakat melukis yang baik. Bulan depan akan ada lomba melukis di sekolah. Ayu ingin mengikutinya, tetapi pensil warnanya banyak yang hilang dan tumpul. Ini menurut saran Ustazah. Sebaiknya Ayu membeli pensil warna yang baru. Jika tidak mampu membeli, bisa meraut pensil yang tumpul. Masalah yang kedua, Dito sangat pandai membuat dan membaca puisi. Bu Guru menunjuknya untuk mengikuti kelas ikut lomba puisi antar kelas di sekolah. Menurut Ustazah ini sarannya, sebaiknya Dito mengikuti lomba puisi antar kelas di sekolah. Bagaimana saran-saran kakak bisa ditulis pada persoalan ini. Ayo membaca. Bu Guru menyediakan kapur tulis sebanyak 45 buah untuk satu hari pembelajaran. Buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kapur tulis di awal. Tentukan banyak kapur tulis yang terpakai. 5 kemungkinan ya sayang. Ustazah kasih contoh. Ayo berlatih. Kapur tulis yang tersedia, kapur tulis yang terpakai, kapur tulis yang tersisa. Ini yang tersisanya kita ambil 45 semuanya. Contoh, kapur tulis yang tersedia 55. Kapur tulis yang terpakai 10. Kapur tulis yang
tersisa 45. Kapur tulis yang tersedia 60. Kapur tulis yang terpakai 15. Kapur tulis yang tersisa 45. Ayo lakukan. Selain pelajaran matematika, murid-murid kelas 3 juga akan belajar tentang pelajaran seni. Pelajaran seni yang akan dilakukan adalah belajar menari. Murid-murid kelas 3 sudah siap berdiri berbajar dengan rapi. Setiap murid mengenakan selendang yang diikatkan di pinggang masing-masing. Coba lakukan latihan gerakan kaki. Yang pertama, tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Kedua, meloncat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Lompat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri 4 hitungan, melompat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Yang keempat, kembali ke gerakan pertama. Kamu dapat menciptakan gerakan kaki sesuai keinginanmu. Pembelajaran 2. Ayo mengamati, perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti gambar di samping, yaitu kerja bakti di sekolah? Pernah? Bagaimana taman sekolah di samping bisa seperti ini? Ya betul, karena melakukan kerja bakti. Ayo membaca. Bacalah teks yang ada di buku kakak dengan seksama halaman 62. Selanjutnya, kerjakan latihan berikut ini. Ini tidak usah dikerjakan. Ayo berlatih. Apa di sekolahmu ada taman sekolah? Bagaimana kondisi taman sekolah kakak? Coba ceritakan taman sekolah kakak. Apa yang harus kakak lakukan untuk merawat dan menjaga taman sekolah kakak agar tetap indah dan bagus? Tuliskan cerita kakak di buku tugasmu. Ini tidak usah dikerjakan. Ayo berdiskusi. Kerjakan di buku paket kakak halaman 63. Tuliskan kalimat saran yang kamu sampaikan jika kamu melihat kondisi taman sekolahmu seperti berikut ini. Contohnya nomor 1, soalnya tanaman di taman sekolah layu dan kering. Apa saran kakak? Ini menurut Ustazah, sebaiknya tanaman di taman sekolah selalu disiram dan diberi pupuk agar tumbuh dengan subur. Nah, bagaimana saran kakak? Nah, di ini isi dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ayo membaca. Sekolahan adalah lingkungan kedua bagi anak-anak setelah lingkungan keluarga. Di sekolah, anak-anak mendapatkan banyak pengetahuan dan bergaul dengan teman-teman yang berbeda-beda. Sama seperti halnya di rumah, anak-anak juga memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Salah satu kewajiban siswa adalah menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Ayo mencari tahu. Sebagai warga sekolah, kamu dan teman-temanmu memiliki hak dan kewajiban di sekolah. Tuliskan pada kolom di bawah ini hak dan kewajibanmu di sekolah. Hakku di sekolah contohnya mendapatkan nilai. Kewajibannya datang tepat waktu. Ayo menulis. Menjaga keindahan dan kerapihan sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Kewajiban yang telah aku lakukan di sekolah. Selalu menjaga kebersihan taman.
Hak yang kudapat setelah melakukan kewajiban itu mendapatkan udara yang sejuk. Ayo mengamati. Perhatikan lingkungan sekitar sekolah kakak. Tentunya ada banyak tumbuhan hijau yang tumbuh di sekitarnya. Apalagi jika sekolahan kakak ada taman sekolah, maka ada banyak tumbuhan yang tumbuh di sana. Taman sekolah adalah suatu taman yang ditumbuhi berbagai tanaman dan bunga-bunga. Taman sekolah berguna untuk mendukung keindahan sekolah. Taman sekolah juga menjadi tempat bagi warga sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran setelah seharian belajar. Taman sekolah memberikan rasa sejuk karena dikelilingi tanaman-tanaman hijau yang menyegarkan. Dengan adanya taman sekolah, maka siswa akan belajar untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan. Di taman sekolah, siswa dapat memanfaatkannya untuk belajar, membaca buku, dan beristirahat. Ayo berkreasi. Bentuklah kelompok beranggotakan 6 orang siswa. Buatlah sebuah taman kelas sederhana di depan kelasmu. Mintalah guru untuk membagi lahan di depan kelas sesuai jumlah kelompok. Gunakan bahan-bahan bekas untuk membuat pot dalam taman kelasmu. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah tanaman yang cocok tumbuh di media tanam dalam pot. Yang kedua, pilihlah tanaman yang cocok tumbuh di luar ruang dan membutuhkan sinar matahari. Yang ketiga, pilihlah barang bekas yang bisa digunakan untuk membuat media pot, seperti kaleng bekas cat, botol sirup, botol plastik minuman, dan lain-lain. Yang keempat, bersihkan barang-barang bekas tersebut dari unsur zat berbahaya. Yang kelima, tanamlah tanaman yang telah dipilih di media tersebut. Nah, bisa kakak praktekkan di rumah. Mungkin hanya ini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.